Halo Netspill, kembali lagi di channel Spill Collection. Kali ini kita akan menyepil film yang berjudul A Working Man. Levan Gate mencoba meninggalkan masa lalu sebagai prajurit operasi khusus Royal Marine. Kini ia mengawasi tim konstruksi milik keluarga Garcia di Chicago dan menabung demi memenangkan hak asuh putrinya, Mary namanya, dari kakek yang membenci dirinya. Kakek itu bernama Dr. Ruth. Oke, tanpa berlama-lama, let's spill. Film diawali dengan Jenny sedang bersenang-senang di klub bersama teman-temannya. Tanpa disadari, Jenny dan teman-temannya sedang diintai oleh pasangan kriminal, Viper dan Artemis. Pasangan kriminal ini yang berburu korban bagi jaringan perdagangan manusia Bratva. Seusai membantu temannya yang mabuk, Jenny tiba-tiba diculik. Mulutnya dibungkam, lalu diseret ke van yang melaju ke luar kota. Senin pagi, Joe dan Carla Garcia datang ke rumah kontainer Levan dengan panik. Karena polisi lamban, mereka menaruh harapan pada masa lalu tempur Levan. Awalnya, Levan menolak, tetapi rasa hutang budi, janji kepada Jenny, dan peluang memperkuat kasus hak asuh Mary membuatnya beraksi. Come on, just take it, man. I'm sorry. Sebelum beraksi, Levan menemui sahabat lamanya, Jenny Leverty, mantan komando yang kini buta, untuk mengamankan senjata dan menitipkan Mary bila keadaan memaksa. I'm gonna bring her home. Levan mulai penyelidikan di klub tempat Jenny hilang. Ia melacak bartender bernama Johnny dan masuk dalam apartemennya. Dengan gaya waterboarding darurat di bak cuci, memaksa informasi keluar. Tak lama dua kaki tangan Bratva datang. Terjadi baku tembak dan Johnny dijadikan perisai manusia sebelum ketiganya tewas tertembak. Balas dendam Bratva pun tersulut. Mayat-mayat itu ditemukan Willow Collins, Kapten Bratva, yang langsung merasa organisasinya diserang. Malam berikutnya, Levan menyusup ke Villa Willow yang baru menampar istrinya. Dengan tali dan kursi yang tergantung di atas kolam, Levan menginterogasi Willow. Fuck you! Demi, putra Willow yang mengelola bisnis perdagangan manusia, muncul sebelum Levan memotong tali dan membiarkan Willow tenggelam. Simon Karchenko, kepala besar Bratva, murka atas kematian saudaranya dan menugaskan dua putra kandungnya, Danya dan Vanko, untuk memburu hantu yang bernama Levan Gate. Bring him to me. Sementara Levan berpura-pura menjadi bandar narkoboy untuk mendekati Dutch. Gembong bikers bermartabat yang ternyata sesama veteran. Terjadi duel tangan kosong singkat yang justru menumbuhkan rasa hormat. Dutch mengantarkannya berkenalan dengan Artemis dan Dougie, penjajah perempuan yang terhubung ke Dimi. Di titik ini, Jenny masih hidup. Meski upaya menjual pada klien cabul bernama Mr. Broad kacau karena ia menggigit pipi
Mr. Brown hingga robek. She bit me. Mr. Broward menunda transaksi dan memerintahkan Viper dan Artemis untuk merapihkan Jenny. Ketika Levin hendak dipertemukan dengan Dimi di bar motor, kamera Artemis mengenali ancaman dan para preman pun mengepung. Levin kabur dengan motor curiannya. Tanpa sengaja, Levin menabrak mobil patroli kedua polisi tersebut, yang malah menerima suap untuk menyerahkannya kepada Danya dan Vanko. Dalam van berjalan, duel brutal pecah. Senjata lepas, supir pun tertembak. Lalu, Levin memanfaatkan ruang sempit untuk membanting kepala Vanko ke dinding dan menembaknya. Van pun terguling ke sungai. Levin keluar dengan selamat dan Van pun tenggelam. Di kamar mayat, Simon menangisi putra-putranya dan bersumpah untuk menyelesaikan perkaranya sendiri. Bradford pun tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan membakar rumah Dr. Ruth. Levin menjemput Mary pulang sekolah. Setelah tiba di rumah Dr. Ruth, Levin pun terkejut adanya kebakaran di rumah Dr. Ruth. Dengan sigap, Levin menyelamatkan Dr. Ruth dari kobaran api. Ruth tetap saja menuduh Levin membawa kekerasan dalam keluarganya. Mary pun tidak terima sang ayah dituduh seperti itu. Mary membela sang ayah. He could have left you in there, Grandpa. Sementara itu, Jenny memberontak di dalam mobil, menyebabkan kecelakaan. Jenny pun melarikan diri. Selang beberapa waktu, Jenny pun bertemu dengan mobil patroli. Alih-alih untuk diselamatkan, ternyata justru Jenny dibawa ke komplek Pravda. Ancuk, gak jadi selamat. Levin mendatangi klub mewah milik Dimi. Di tengah hiruk pikuk, ia menembak tangan Dimi, menagih lokasi Jenny, dan memaksanya menjadi petunjuk jalan. Map. Sesampai di pinggir hutan, Levin menendang Dimi ke parit dan menembaknya. Levin lalu merakit granat improvisasi menyusup ke kompleks kayu yang dipagari kawat. Dentuman pertama meledakkan gudang, memecah fokus penjaga. Tak lama, Dutch dan geng Pickers dibayar Simon tiba untuk menghabisi Levin. Tapi duel pisau penuh sportivitas justru terjadi antara dua veteran. Levin menusuk Dutch hingga tewas, menutup matanya dengan hormat. Broward baru membuka pintu kamar Jenny ketika ledakan menggetarkan dinding. Ia tertembak di dada sebelum sempat berteriak. Dalam keadaan terikat, Jenny justru bisa memanfaatkan keadaan dengan melilit leher Artemis dengan kakinya. Sementara Levin menghancurkan trakea Viper dengan ayunan siku. It's over now. Di halaman, kaki tangan sisa berusaha kabur bersama Karp, eksekutor Simon. Kedua polisi Von Trask dan Dit muncul tetapi ditembak Karp yang paranoid. Kemudian mobil patroli tersebut meledak karena peluru menghantam tabung gas yang ada di bagasi. Levin menembak Karp
dan mencuri motor, lalu membawa Jenny pulang. Simon tiba beberapa menit kemudian, mendapati kompleksnya hancur. Saudaranya Yuri menelpon. Organisasi menolak turut balas dendam. Urusan Simon adalah bisnis pribadi. Di bawah hujan, sirine ambulans jauh. Simon meraung sendirian. Leven mengantar Jenny pulang. Joe dan Carla menyambut dengan pelukan haru. Keesokan harinya, Leven tiba di rumah Gani. Di meja sarapan yang sederhana, Gani bergurau. Akhirnya kau pulang, nak. Working man. Tamat. Oke, Netsville, itu tadi alur cerita A Working Man. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis.